Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di perkuliahan online kebijakan dan sistem kesehatan. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sistem kesehatan. Sebelum saya akan menjelaskan tentang materi hari ini, terlebih dahulu saya mengingatkan kepada Anda untuk mengisi presensi kehadiran pada kolom komentar di bawah, dan jangan lupa untuk mencatat poin-poin penting agar lebih mempermudah Anda untuk mengerjakan quiz. Oke, langsung saja kita akan lihat apa itu tentang sistem kesehatan. Baik, sebelum menjelaskan tentang sistem kesehatan, maka terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang apa sih itu sistem. System is interconnected parts or element and certain pattern of work, atau sistem adalah suatu keterkaitan antara elemen-elemen pembentuknya dalam pola tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, dari definisi ini maka ada dua prinsip dasar dari suatu sistem. Yang pertama yaitu harus ada elemen atau komponen atau bagian pembentuk sistem, dan yang kedua harus ada interconnection atau adanya saling keterkaitan antara komponen satu dengan komponen yang lain. Nah, ini juga ada definisi lain dari sistem. Keberadaan sekumpulan elemen atau komponen, bagian, orang, atau organisasi sekalipun, jika tidak mempunyai saling keterkaitan dalam tata hubungan tertentu untuk mencapai tujuan, maka belum memenuhi kriteria sebagai anggota suatu sistem. Jadi kalau kita menilik dari definisi sebelumnya ya, bahwa sistem itu harus ada dua unsur, yaitu elemen dan keterkaitan. Jadi kalau hanya ada satu elemen dan komponen tapi tidak ada keterkaitannya, maka itu belum memenuhi kriteria sebagai suatu sistem. Nah, lalu apa sistem kesehatan itu? Jadi tadi kalau dari definisi sebelumnya, sistem itu kan harus ada dua komponen, yaitu elemen dan keterkaitan. Nah, apa komponen dari sistem kesehatan? Komponennya adalah jaringan penyedia pelayanan kesehatan atau supply side, dan orang-orang yang menggunakan pelayanan atau demand side. Jadi ini adalah komponennya, ada penyedia pelayanan dan pengguna pelayanan. Yang mana antara komponen ini dan komponen ini ya, antara komponen satu dengan yang lainnya itu saling terkait ya, di setiap wilayah serta negara dan organisasi yang melahirkan sumber daya tersebut dalam bentuk manusia maupun dalam bentuk material. Jadi jelas ya di sini sistem kesehatan itu adanya keterkaitan antara penyedia pelayanan dan pengguna layanan. Ya, fungsi utama dari sistem kesehatan yang pertama yaitu untuk regulator dan stewardship. Regulator itu adalah pengaturan, sedangkan stewardship itu lebih ke arah manajemen ya. Kemudian berikutnya adalah untuk membuat atau memfasilitasi pelayanan kesehatan. Kemudian mengatur tentang pembiayaan kesehatan, dan yang terakhir ada pengembangan tentang bagaimana sumber daya yang ada di kesehatan, yaitu sumber dayanya adalah tenaga kesehatan dalam hal ini ya. Nah, berikut ini ada teori H.L. Bloom yang menjelaskan tentang derajat kesehatan dipengaruhi oleh 4 faktor. Ini sudah berulang kali dijelaskan, jadi sepertinya saya tidak perlu menjelaskan secara rinci ya, di mana derajat kesehatan dipengaruhi oleh faktor perilaku, pelayanan kesehatan, genetik, dan ada faktor lingkungan. Ya, kita masuk ke pembangunan berwawasan kesehatan. Itu didasari pada 3 unsur ini. Yang pertama adalah promotif. Promotif adalah upaya-upaya untuk bisa meningkatkan pengetahuan yang ada pada masyarakat tentang kesehatan tentunya. Kemudian bagaimana upaya-upaya untuk menerapkan PHBS ya, perilaku hidup bersih sehat. Itu adalah ya upaya-upaya dengan cara meningkatkan sistem imun, berolahraga, kemudian pola makan yang baik ya. Ya, itu adalah upaya-upaya promotif. Kemudian untuk preventif, upaya-upaya pencegahan bisa dilakukan dengan imunisasi, kemudian menjaga hygiene perorangan, kemudian mengelola lingkungan supaya aman, supaya lingkungannya itu tetap sehat. Kemudian upaya preventif yang lain adalah taat pada lalu lintas, keselamatan kerja, menggunakan APD ketika
ada di tempat kerja ya contohnya. Kemudian pilar berikutnya yaitu kuratif ya. Kuratif ini dibagi menjadi upaya pengobatan dan rehabilitasi. Ya, berikut ini ada sistem kesehatan Indonesia. Untuk tercapainya tujuan pembangunan kesehatan, diperlukan dukungan sistem kesehatan nasional yang tangguh. Di Indonesia, sistem kesehatan nasional telah ditetapkan pada tahun 1982. SKN secara terus-menerus mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan dinamika masyarakat. Yang terakhir adalah SKN pada tahun 2012, Sistem Kesehatan Nasional. Ya, pengertian dari SKN atau Sistem Kesehatan Nasional adalah suatu tatanan yang menghimpun berbagai upaya bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai perwujudan kesejahteraan umum seperti yang dimaksud di dalam pembukaan UUD 45. Jadi SKN itu merupakan upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagaimana yang termaktub di dalam pembukaan UUD 45. Ya, pelaku SKN itu terdiri dari masyarakat, termasuk ada swasta, kemudian pemerintah atau eksekutif. Di sini ada pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Kemudian badan legislatif ya, dalam hal ini yaitu DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, dan yang terakhir adalah badan yudikatif, badan pengadilan ya. Ya, berikut ini ada prinsip dasar dari sistem kesehatan nasional, yaitu ada peri kemanusiaan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan pada asas kemanusiaan ya. Kemudian hak asasi manusia, bahwa kesehatan itu merupakan hak setiap warga negara. Kemudian adil dan merata, seluruh warga negara harus bisa mengakses layanan kesehatan. Kemudian pemberdayaan dan kemandirian masyarakat, bahwa seluruh warga negara atau masyarakat itu harus mandiri dan berdaya untuk tetap mengelola supaya dia tetap sehat ya. Kemudian kemitraan, harus adanya kolaborasi antara pihak pemerintah dan swasta. Kemudian pengutamaan dan manfaat. Dan yang terakhir, tata kepemerintahan yang baik atau good governance ya. Ya, berikutnya ada subsistem pada sistem kesehatan nasional yang mencakup ada subsistem upaya kesehatan, subsistem pembiayaan kesehatan, subsistem sumber daya manusia kesehatan, subsistem obat dan perbekalan kesehatan, kemudian subsistem pemberdayaan masyarakat, dan yang terakhir ada subsistem manajemen kesehatan. Ya, ini ada sistem kesehatan nasional gambarannya ya. Jadi sistem itu kan ada komponen-komponen. Nah, komponen di sini ada input, proses, dan output. Ya, input di sini yang mencakup input atau masukan itu adalah sumber daya manusia ya. Di sini adalah tenaga kesehatan, masyarakat ya, kemudian obat perbekalan, kemudian anggaran atau dana. Ini termasuk dalam kategori input dan fasilitas kesehatan ya. Kemudian untuk proses sendiri yaitu ada pemberdayaan masyarakat, kemudian manajemen kesehatan. Nah, tujuannya adalah ini pemberdayaan dan manajemen ini akan membentuk suatu upaya kesehatan, ya. Nah, dari upaya kesehatan ini nantinya akan membentuk suatu tujuan. Tujuannya atau outputnya adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Baik, tadi adalah materi untuk pertemuan minggu ini. Setelah ini saya minta Anda untuk mengerjakan kuis yang tersedia di laman kuliah.ifed.ac.id. Terima kasih untuk perhatiannya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.